Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Prof. Samsul Hadi, yang sudah lama saya tidak berjumpa dengan Prof, dan alhamdulillah pada siang hari ini dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruang, walaupun di ruang Zoom ya Prof ya. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga Pak Dr. Yoyo. Mohon maaf kalau saya agak tersamar wajah Pak Yoyo ini ketika ke Bandung ya. Dan pada kesempatan siang hari ini saya akan mengawali dengan mengutip satu kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ismail. Bukunya adalah Al-Fikru Al-Islami. Perhatian saya terhadap bahasa Arab ini menjadi sangat kuat, karena memang ada satu pernyataan dari Dr. Muhammad Ismail. Dia mengatakan bahwa al-lugha al-arabiyah muhimmah jiddan fil hayatil muslimin. Jadi bahasa Arab itu sangat penting sekali di dalam kehidupan umat Islam. Dan di mukadimahnya beliau menyatakan bahwa al-Islamu tirazun khasun mutamayyizun an ghairi tamayyuzin wa huwa yafridu 'ala al-muslimina 'aishan mulawanan bil lawni thabitin mu'ayyin la yatahawwadu wa la yataghayyar wa yahtimu 'ala al-taqayyud bi hadha al-firas takhayyudan wa yaj'aluhum la tatma'innuna fikriyan wa nafsiyan illa fi hadha naw'in mu'ayyin. Kurang lebih isinya adalah menjelaskan tentang Islam sebagai satu konsepsi hidup yang berbeda dengan konsepsi-konsepsi yang lain. Nah, di ujung kalimat pembukaan itu beliau menyatakan bahwa al-lughatu al-arabiyah muhibbah jiddan fi 'aishil muslimin, bagi kehidupan umat Islam. Nah, dari situ saya tersadarkan, kalau begitu bahasa Arab ini menjadi aspek yang sangat penting untuk kita pelajari. Dari situlah kemudian saya beralih prodi, Prof, dari prodi Arab nyambi juga, dari prodi statistik nyambi kemudian ke prodi Arab. Berpindah. Baik, saya mohon izin untuk kemudian share screen terkait dengan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Baik. Kita akan mencoba untuk berbincang pada siang hari ini terkait dengan language and power, terutama dalam hal ini adalah bahasa ya, bahasa Arab, terutama salah satu di antara bahasa-bahasa dunia, terkait dengan persoalan diplomasi. Mengapa ini menjadi satu aspek yang penting? Saya akan coba sampaikan satu pertemuan ya yang terjadi antara Presiden Amerika dengan Presiden Meksiko ya, beberapa waktu yang lalu ini, di mana Presiden Amerika waktu itu adalah John F. Kennedy dan Presiden Meksikonya adalah Adolfo López Mateos. Mereka bertemu di Meksiko pada tahun 1962. Jadi ketika mengendarai mobil, Presiden Kennedy memperhatikan jam tangannya Presiden Meksiko. Maka Presiden Kennedy kemudian menyatakan dan memuji jam tangannya López. Dia mengatakan, alangkah indahnya jam tangan Anda itu. Kira-kira begitu pernyataannya. Nah, López segera melepaskan jam tangannya dan segera memberikannya kepada Presiden Kennedy sambil kemudian mengatakan, jam tangan ini milik Anda sekarang. Presiden Kennedy merasa malu karena pemberian itu. Dia berusaha untuk menolaknya, namun
Presiden Meksiko menjelaskan bahwa di negerinya ketika seseorang menyukai sesuatu, maka sesuatu harus diberikan kepada orang yang menyukainya. Kenapa? Karena dalam masyarakat Meksiko bahwa terkait dengan masalah seseorang yang menyukai itu terkait dengan apa yang dia miliki, dan itu adalah masalah perasaan, masalah sesuatu yang kemudian orang merasa butuh tentang aspek itu, dan oleh karena itu maka itu bukan milik pribadi. Nah, oleh karena itu maka Presiden Kennedy terkesan dengan penjelasan itu dan kemudian menerima analogi pemberian dari Lopez, Presiden Meksiko. Nah, selang nggak berapa lama setelah itu, kemudian Presiden Lopez berpaling kepada Presiden Amerika, John F. Kennedy, dan dia berkata, wah, betapa cantiknya istri Anda. Kemudian secara spontan Presiden Kennedy menyatakan dengan tergesa, silakan ambil kembali jam tangan Anda. Kira-kira begitu. Nah, percakapan ini, dialog ini sebenarnya menjadi sesuatu yang menarik. Apa sebabnya menarik? Di situ ada persoalan kekuatan bahasa. Di situ ada persoalan budaya. Dan ketika menyadari bahwa Presiden Lopez menyatakan alangkah cantiknya istri Anda, maka serta-merta pemikiran Kennedy mengatakan bahwa kalau Lopez sudah memberikan jam tangannya karena dia suka dengan kemudian jam tangan itu, maka tentu berpikirnya sebaliknya, bahwa kalau kemudian Presiden Lopez suka terhadap istri dari Presiden Kennedy, ya artinya harus juga diserahkan hal yang sama. Kira-kira begitu, Prof, ya, terkait dengan masalah itu. Nah, itu menunjukkan betapa kemudian bahasa itu memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam proses diplomasi, ya. Nah, dalam kaitan dengan aspek inilah maka menurut saya ada beberapa hal yang memang kemudian penting untuk kita perhatikan, yaitu bahwa what is a diplomacy. Jadi kalau diplomasi itu apa sih, kira-kira begitu, ya. Nah, inti dari diplomasi itu sebenarnya adalah terkait dengan masalah bagaimana kemudian diplomasi itu merupakan method of influencing the decision and behavior of foreign government, gitu loh. Jadi termasuk juga ada dialog di situ, ada negotiation di situ, begitu, ya, dan juga ada aspek-aspek yang lain. Nah, sehingga dengan demikian maka saya ingin menyampaikan secara sederhana bahwa diplomasi itu adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah dan masyarakat asing. Melalui apa? Melalui dialog, melalui negosiasi, melalui aspek-aspek yang lain, selain dari persoalan perang dan kekerasan. Jadi, kalau kemudian kita garis bawahi bahwa diplomasi itu adalah terkait dengan adanya dialog, adanya negosiasi, dan upaya untuk mempengaruhi keputusan atau perilaku pemerintah dan masyarakat asing, maka di situ bahasa memiliki peranan yang sangat besar sekali, begitu. Karena untuk melakukan dialog, untuk melakukan negosiasi, itu upaya yang luar biasa, sangat kemudian impresif, membutuhkan skill yang tidak mudah. Jadi alangkah sayangnya ketika para diplomat itu ditempatkan di negara-negara akreditasi, tapi dia tidak menguasai bahasa setempat. Padahal dalam konteks ketika kita bertemu dengan kemudian pemerintah negara akreditasi, kita harus berdialog dengan pemerintah setempat, dengan organ-organ pemerintah, dengan kemudian atau melakukan kemudian perjanjian atau melakukan kerjasama atau melakukan termasuk melakukan debat dengan argumentasi yang tepat, begitu. Dan itu semua menurut hemat saya memerlukan kekuatan bahasa. Nah, ini
seringkali saya sampaikan pada teman-teman di Kementerian Luar Negeri bahwa betapa penting untuk memperhatikan kemampuan berbahasa itu, karena proses diplomasi bukan persoalan masalah formal bertemu dengan kemudian disiapkan pidato dan macam-macam. Tidak selalu dalam proses yang seperti itu. Berdasarkan pengalaman yang saya miliki, katakanlah di dalam ketika di Mesir atau di Kairo misalnya beberapa waktu yang lalu, saya merasakan bagaimana kemudian proses diplomasi itu menggunakan kekuatan bahasa menjadi sangat penting sekali. Satu contoh kasus misalnya tentang masalah pembangunan asrama mahasiswa Indonesia di komplek Al-Azhar University, dan itu diproses hanya dalam 1 tahun begitu. Sementara proses sebelumnya itu sejak 2007 atau 2008 sampai kemudian penempatan saya di sana itu belum terlalu banyak perkembangannya dalam aspek penyiapan dana dan kemudian penyiapan aspek-aspek yang lain. Nah, tentu saja bahwa mengawali sebelumnya itu adalah sebuah usaha yang juga sangat besar, dan itu memerlukan proses diplomasi yang sangat kuat sekali. Tetapi mengeksekusi untuk menghadirkan gedung itu bukan proses yang mudah. Nah, di sini maka ketika berdialog dengan Grand Sheikh Azhar, berkali-kali bertemu, berdialog dengan kemudian pihak universitas dan hal rektor dan seluruh jajarannya, meyakinkan mereka bahwa Indonesia sangat serius dalam konteks ini, itu memerlukan effort yang sangat besar. Nah, apakah selesai dengan masalah itu? Oh, tidak. Karena proses mendialogkan apa yang kemudian kita serap dari Grand Sheikh Azhar, dari kemudian rektor Universitas Al-Azhar, untuk didialogkan di dalam negeri, untuk mendialogkannya dengan Pak Menteri, dengan Menteri Keuangan, dengan kemudian Menteri Sekretaris Negara, dengan sampai Bapak Presiden, itu memerlukan proses yang ternyata juga sangat alot begitu, untuk meyakinkan mereka bahwa ini memang sangat serius begitu. Sehingga tidak heran kemudian bertemu dengan pihak-pihak tertentu itu berkali-kali, berulang-ulang kali untuk meyakinkan itu. Nah, sehingga alhamdulillah pada 2013 akhir, bulan Desember, saya ingat betul bagaimana kemudian saya dipanggil oleh Pak Sesnek waktu itu, Mensesnek, tentang persoalan masalah asrama ini, dan saya yakinkan bahwa ini sangat serius dan mereka kemudian sudah menunggu, dan ini adalah janji Bapak Presiden. Dan kemudian saya dihubungkan dengan Sekretaris Presiden dan bertemu dengan Pak Dubes dengan beliau. Ya, alhamdulillah kemudian semua menjadi lancar. Nah, sampai proses pembangunan menjadi sangat cepat sekali. Nah, itu semua adalah proses negosiasi, mempengaruhi baik kemudian negara akreditasi, atau juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di dalam negeri. Nah, dan itu semua memerlukan kekuatan bahasa menurut hemat saya. Case yang kedua, ketika pengalaman di Filipina. Ketika di Filipina, saya berada di akhir Desember 2015, masuk di Filipina, dan ketika itu kita sedang mengalami kidnap, yaitu banyak nelayan dan warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf Group misalnya pada saat itu. Nah, kemudian Pak Dubes menginstruksikan dan menugasi saya untuk mencari upaya bagaimana kemudian melakukan salah satu di antara aspek yang bisa dilakukan oleh kedutaan dalam rangka untuk aspek tadi. Nah, maka kemudian saya katakan bahwa aspek soft diplomasi, kekuatan dalam diplomasi lunak ini, atau yang disebut dengan soft diplomasi, itu menjadi penting.
pendekatan kebudayaan, pendekatan kebahasaan, dan macam-macam sangat penting. Maka kemudian Pak Dubes menugasi saya untuk ke Mindanao, dan alhamdulillah dilalahnya bertemu dengan kemudian kelompok-kelompok ini. Melalui jalur tertentu, kita bisa berkomunikasi. Pada awalnya saya berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, dan ternyata proses komunikasi menggunakan bahasa Inggris sangat terbatas sekali. Dan ketika saya mengetahui bahwa hampir banyak dari kalangan orang-orang Mindanao, dari kalangan Moro ini yang alumni Timur Tengah, baik dari Mesir, baik dari Saudi Arabia, baik dari Pakistan, ataupun dari Yaman, atau juga dari Libya, maka saya mengubah strategi. Bicara saya tidak lagi pakai bahasa Inggris, tapi bicara saya menggunakan pakai bahasa Arab. Dan hasilnya luar biasa. Saya tidak dianggap lagi sebagai orang asing, bahkan dianggap sebagai saudara tua. Apa sebabnya? Al-Lughah Al-Arabiyah, gitu. Bahasa Arab sebagai media pendekatan yang sangat efektif. Saya katakan sama mereka, antum kullu fi dhihni wa fi qalbi, saya katakan. Kalian semua itu ada di sini saya dan di sini saya. Wah, kalau orang Arab itu dikatakan antum kullu fi dhihni wa fi qalbi, kelepek-kelepek juga ya. Makanya Pak Yoyo nanti kalau ke Mesir jangan ngomong itu ya ke perempuan Arab ya, nanti kelepek-kelepek. Ya. Saya katakan kepada mereka, antum kullu fi dhihni wa fi qalbi. Sambil saya peradakan bahasa gestur body language saya, dan kemudian memegang kepala dan memegang dada saya. Itu ternyata sebuah perubahan besar. Mereka mengatakan Anda ini saudara tua kami, dan Anda tidak akan dipandang siapa-siapa lagi oleh kami. Perubahan itu drastis, Pak. Yang tadinya sangat formal sekali menjadi sangat cair sekali, sangat cair. Bahkan banyak hal yang kemudian saya diminta untuk tinggal di sana, untuk kemudian menjadi dosen tamu di sana, dan berbagai macam hal. Dan bahkan Pak Gubernur mengatakan, kapanpun Anda datang ke Mindanao, kami sambut dengan tangan terbuka. Dan setelah itu saya dioleh-olehi oleh mereka satu kris besar yang kemudian luar biasa sekali sambutannya. Nah, jadi memang saya yakin betul bahwa bahasa itu menjadi satu aspek yang sangat penting di dalam proses diplomasi, gitu. Nah, oleh karena itulah maka kalau kita lihat function of diplomatic mission, maka saya lihat bahwa terkait dengan aspek ini ada beberapa hal yang memang seringkali menjadi catatan saya dalam konteks tadi, yaitu bahwa function on diplomatic mission itu ada representation. Jadi ini fungsi representasi, fungsi reporting, promoting friendly relation. Nah, di sini fungsinya negotiation, ada lobbying, ada information gathering. Nah, termasuk juga kemudian kita berupaya untuk melakukan mempengaruhi policy advice, di samping kemudian ada fungsi-fungsi konsuler, commercial diplomasi, ada propaganda, dan ada spying atau spionase. Ya. Nah, jadi dalam kaitan dengan aspek inilah maka menurut hemat saya menjadi satu aspek yang sangat penting untuk di dalam kaitan dengan soft diplomasi. Jadi bahasa itu adalah sesuatu yang luar biasa menurut hemat saya. Nah, baik. Ya. Jadi dengan demikian maka saya akan lanjut karena saya tidak akan bahas ininya. How to understand this one. Jadi terkait dengan persoalan language empowerment gimana begitu. Nah, saya ingin bahwa the interpretation provided will be incomplete. Ada suara yang lain. Baik, saya ingin mengatakan bahwa ini mungkin sekedar joke aja ya Pak ya. Kalau berbicara dengan Tuhan katanya nih, maka gunakan bahasa Latin. Tapi bicara untuk militer gunakan bahasa Jerman.
bahasa untuk pedagang itu gunakan bahasa Yunani dan bahasa Arab, karena memang orang Yunani dan orang Arab itu kan dagang kira-kira begitu ya, pebisnis. Bahasa untuk para musisi itu Italia, bahasa untuk juru masak itu Cina, bahasa kepada pelaut dan insinyur itu bahasa Inggris katanya, dan bahasa untuk para seniman itu adalah bahasa Rusia, bahasa untuk teman-teman atau bicara dengan kawan-kawan itu bahasa Spanyol, bahasa untuk permusuhan itu pakai bahasa Belanda dan Hungaria. Nah, bahasa untuk teman perempuannya pakailah bahasa Perancis. Karena katanya orang Perancis itu pintar merayu, Pak. Tapi bahasa untuk istri pakailah bahasa Jepang, karena dalam konteks ini perempuan-perempuan Jepang itu katanya sangat taat sekali sama suaminya. Nah, sekarang persoalannya ini yang jadi masalah. Bahasa teroris apa itu, Pak? Bahasa teroris itu bagaimana ini? Nah, berapa waktu yang lalu sempat heboh juga tentang bahwa bahasa Arab disebut sebagai bahasa teroris. Saya katakan, wah, ini orang nggak ngerti tentang bahasa kalau begitu ya. Nah, sekarang kalau bahasa Arab disebut bahasa teroris, nanti bagaimana dengan Al-Quran begitu kan ya? Nah, tapi inilah satu aspek yang kita tidak boleh terjebak ya dengan aspek-aspek yang seperti tadi. Nah, termasuk kalau al-lughah fil jannah, kita mengatakan al-lughah al-arabiyah. Jadi bahasa di surga itu adalah bahasa Arab. Apakah begitu, Pak? Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi ini sekedar joke di kalangan para diplomat, kalau udah bicara itu modelnya kayak gini katanya, Pak. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, jadi fungsi bahasa itu ada banyak aspek ya. Kalau saya mengutipnya pendapatnya Jacobson, maka ada fungsi referensial, emotif, puitis, ada fatis, konotatif, dan metalingual. Nah, yang kemudian saya ingin garis bawahi adalah bahwa setiap wacana verbal, baik itu obrolan sederhana, percakapan, pertukaran pandangan, atau diplomatik formal ya, atau negosiasi resmi dan berbagai macam aspek yang lain, termasuk juga kemudian berdialog dan mendengarkan orang lain, maka berbicara itu adalah pasti terkait dengan penggunaan kata-kata, menghubungkan ke dalam kalimat, mengatur dalam sebuah kalimat dalam urutan yang logis, sehingga dengan demikian maka sejumlah komunikasi itu pasti akan memiliki efek samping. Ini yang saya selalu garis bawahi, memiliki efek samping, termasuk juga nada suara, ramah, serius, rahasia, atau di dalam sebuah bahasa itu ada ancaman kadang-kadang, ada kadang juga kemudian dalam sebuah bahasa itu ada rasa tidak acuh gitu, tidak peduli. Nah, terkait juga dengan aspek itu, jeda misalnya di antara kata atau kalimat itu juga memiliki makna gitu, termasuk juga persoalan masalah gestur atau body language itu menjadi aspek yang penting. Kenapa? Karena kata itu merupakan batu bata di mana sebuah kalimat dibuat ya, dan setiap kalimat di situ mengandung pemikiran yang jelas ya. Seseorang menggunakan bahasa yang tidak dikuasai sempurna begitu ya, maka jelas dia akan menggunakan kalimat-kalimat pendek dan sederhana. Tetapi ketika dia menguasai bahasa itu dengan baik, maka dia akan memiliki kemampuan untuk kemudian melakukan dialog, proses komunikasi yang terbaik, yang baik sekali. Nah, oleh karena maka salah satu di antara karakteristik bahasa diplomatik adalah nada tenang tertentu, ya, semacam pernyataan yang kadang-kadang juga isinya meremehkan, tapi tenang sekali disampaikannya. Dan termasuk juga kemudian dalam konteks melakukan profesional diplomatik, maka kemudian kadang-kadang jargon-jargon tertentu itu menjadi satu aspek yang penting untuk dimainkan. Nah, jadi penguasaan bahasa itu menjadi sangat penting. Sebagai satu contoh misalnya begini, Pak, seorang asisten menteri luar negeri mengundang duta besar negara tetangga pada sore hari ke kantornya dan dia mengucapkan dalam bahasa Inggris keprihatinan pemerintahnya atas pelaporan pers negara duta besar tersebut yang tidak selaras
dengan hubungan persahabatan yang ada di antara dua negara. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat halus untuk mengatakan bahwa pers di negara Anda itu tidak bersahabat, begitu. Pers di negara Anda itu memberitakan tentang kami itu tidak proporsional. Jadi, itu akan mengganggu hubungan diplomatik. Tapi dia sampaikan dengan kalimat yang seperti tadi, yaitu dia merasa prihatin. Nah, begitu. Itu ungkapan itu adalah ungkapan pernyataan yang sangat dalam. Makanya kemudian kalau teman-teman bertugas atau kemudian ketika seorang diplomat itu bertugas di luar negeri, dia tidak kuasai sampai pada inner beauty-nya bahasa tersebut tadi, maka dia akan salah di dalam mengambil kesimpulan terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Kenapa? Karena memang kekuatan soft diplomasi, terutama dalam konteks bahasa, itu adalah karena terkait dengan ada fungsi-fungsi negosiasi, fungsi-fungsi yang kemudian approach, lobbying, yang itu menggunakan kekuatan bahasa. Makanya saya selalu mendorong untuk mengatakan bahwa kawan-kawan yang ditempatkan dalam konteks diplomat di luar negeri harus menguasai bahasa itu secara influence, secara baik, sempurna kalau dapat. Kenapa? Karena di situ akan terjadi dialog-dialog intelektual, dialog-dialog budaya, dialog-dialog yang melibatkan juga perasaan, pemikiran, dan juga perangkat pengetahuan yang lainnya. Nah, oleh karena itulah maka dalam kaitan dengan aspek ini, diplomasi budaya itu adalah penyempurnaan bahasa lebih lanjut sebagai media komunikasi. Nah, sehingga dengan demikian, untuk kata-kata betapapun tidak bersalah atau netralnya mereka mungkin terlihat di atas kertas seperti itu, atau ketika berdiri sendiri bisa jadi sangat eksplosif, emosional, ya, atau mengagitasi, bahkan sangat revolusioner. Tetapi ketika kemudian berhubungan dengan kontak people to people contact, ketika di luar acara-acara resmi, maka di situ seringkali menentukan banyak hal. Nah, dalam kesempatan inilah maka menurut hemat saya kekuatan bahasa itu terletak pada fakta bahwa bahwa kata itu berisi ide. Dan ide-ide itu menurut Plato ada sesuatu yang abadi dan dia lebih permanen daripada materi. Jadi ide itu adalah terkandung di dalam sebuah kata. Makanya bahasa diplomasi seringkali memiliki sesuatu yang menggambarkan tentang kebijakan, tentang perasaan, tentang pemikiran, dan berbagai macam aspek yang lain. Nah, oleh karena itulah maka saya selalu mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak bisa bersembunyi di balik sebuah kata. Dan kita tidak boleh bersembunyi di balik sebuah kalimat. Kenapa? Karena orang bisa membaca, kalau orang itu jeli, apa yang ada di balik sebuah kata dan apa yang ada di balik sebuah kalimat. Maka ketika kawan-kawan menyatakan, antum kullu fi dhihni wa fi qalbi, maka bagi orang yang kemudian meresepsi kalimat tersebut tadi, itu memiliki aspek-aspek pendekatan budaya, pendekatan agama, pendekatan keindahan bahasa, pendekatan perasaan, dan berbagai macam pendekatan yang lainnya. Maka oleh karena itu, tawaran saya terkait dengan bahasa, terutama dalam hal ini adalah bahasa Arab, bagaimana kemudian kita memperkaya kemampuan berbahasa Arab ini, ya, dikaitkan juga dengan kemudian kemampuan untuk meresepsinya, agar apa? Agar kemudian alumni-alumni kita dari perguruan tinggi yang based on-nya adalah al-lugha al-arabiyah, fi qismil lugha al-arabiyah, yang ada di universitas yang ada di Indonesia ini, dengan kemampuan bahasa yang influence, maka saya kira mereka akan mampu berdialog secara intelektual
ketika menjadi para diplomat bangsa. Baik mereka secara formal bekerja di Kementerian Luar Negeri, atau kemudian mereka menjadi seorang pebisnis, atau mereka menjadi seorang traveler, atau mereka menjadi seorang apapun yang ketika berkunjung ke luar negeri, mereka bisa kemudian memanfaatkan bahasa itu secara baik. Nah, oleh karena itulah maka pertanyaan saya ini, Pak, yang menjadi aspek penting. Saya mohon maaf masuk pada aspek yang cukup menggelitik sebenarnya. Saya mengutip aspek ini dari Al Jazeera Indonesia, tuftahu farsa ihtimari lil Saudiyin. Jadi Indonesia memang sudah membuka peluang untuk investasi bagi orang-orang Saudi atau masyarakat Saudi atau para pebisnis Saudi. Nah, saya melihat bahwa kita mungkin perlu untuk meningkatkan kemampuan di dalam berdiplomasi dengan terutama kawasan negara-negara Arab. Kenapa? Karena saya melihat bahwa investor ketika Raja Salman beberapa waktu yang lalu datang ke Indonesia, maka Bapak Presiden itu menyampaikan kepada Raja Salman ketika berdiskusi dengan beliau dalam konteks peningkatan hubungan ekonomi antar dua negara, di mana beliau menyatakan bahwa banyak sekali proyek infrastruktur di Indonesia, terutama terkait dengan pelabuhan ada 24, ada bandara 15, ada jalan tol sepanjang 1000 km. Nah, tapi kita bisa lihat berapa nilai investasi dari Saudi ketika kemudian mereka berinvestasi di Indonesia. Alhamdulillah tentu cukup besar ya, setara sekitar 10,6 miliar US dollar begitu ya. Dan ini tentu saja menggembirakan begitu Pak ya. Tetapi ada satu hal yang saya agak terkejut begitu ketika, nah ini jamuan makan dengan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu ya. Nah, tapi saya agak terkejut ketika saya membanding Indonesia dengan Saudi itu adalah dua negara yang kemudian sama-sama Muslim, kira-kira begitu ya. Kalau pendekatannya pendekatan agama itu ternyata harusnya lebih efektif kan ya, lebih kemudian dekat begitu. Tapi pada faktanya ternyata tidak selalu berkorelasi seperti itu. Mungkin ada satu hal yang perlu kita untuk telaah, apakah proses pendekatan diplomasinya ini ya yang belum terlalu efektif. Kenapa? Karena terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina, atau dalam hal ini adalah Tiongkok, ternyata investasi negara Tiongkok ini investasi Arab Saudi di negara Tiongkok itu lebih besar, sangat besar sekali begitu, dan berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Nah, persoalannya apa? Nah, ini data nilai investasi asing Arab Saudi di Cina ya, beberapa waktu yang lalu saya ambil dari beberapa sumber Pak, dan besarannya luar biasa, lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Nah, nanti apa sebabnya? Nah, saya melihat bahwa strategi dari bangsa atau negara Tiongkok ini luar biasa. Strateginya itu terletak di soft diplomasinya, di kekuatan soft diplomasinya. Saya melihat bagaimana pemerintah China membangun berbagai fasilitas yang ada di Mesir beberapa waktu yang lalu. Dia bangunkan satu fakultas di, seingat saya, di Canal Suez University, Fakultas Perikanan dan Kelautan, seluruh laboratoriumnya dan peralatan lengkap. Dan juga itu dibangun di beberapa perguruan tinggi yang lain. Itu investasi yang sebenarnya dari sisi bilangan ininya kecil, tetapi nanti Cina akan memperoleh hal yang besar begitu. Nah, kenapa? Karena di situ bahasa Cina mulai diajarkan, ya, bahasa Mandarin, bahasa Cina mulai diajarkan kepada katakanlah Mesir, bahkan dibuka semacam course terkait dengan masalah ini, dan itu ada di berbagai perguruan tinggi di China, di Mesir begitu, sepengetahuan saya. Nah,
Begitu juga ternyata di Filipina. Hal yang sama juga terjadi. Saya melihat bagaimana kedua pemerintah China sangat concern sekali di dalam membangun hubungan persahabatan bilateral dengan negara sahabatnya, itu dengan soft diplomacy. Nah, dari sinilah kemudian saya melihat bahwa, kalau begitu, simpulan sementara saya, soft diplomacy ini terutama dalam konteks penggunaan bahasa, pendekatan diplomasi dengan menggunakan kemampuan bahasa, karena bahasa itu mengekspresikan banyak hal, pikiran, kognisi, perasaan, kemudian juga apakah suka ataukah tidak, itu kan tergambar dalam bahasa ya Pak ya. Nah, saya kira ini yang menjadi sangat penting sekali. Makanya kemudian saya bertanya, mengapa Saudi Arabia investasinya lebih besar di China daripada di Indonesia? Padahal seharusnya sama-sama negara muslim kan, lebih besar di Indonesia dibandingkan dengan China. Nah, saya kira langkah-langkah soft diplomacy dari pemerintah China ini patut kita tiru, dan kita tidak boleh kalah untuk kemudian melakukan soft diplomacy tersebut tadi. Dan ujung dari aspek itu ada di bahasa. Jadi kalau begitu maka bahasa Arab bukan bahasa teroris. Bahasa Arab adalah bahasa diplomasi yang harus kemudian kita kuasai, dan saya berharap alumni-alumni kita di perguruan tinggi yang based on-nya atau basic-nya adalah fikih lughah al-Arabiyah pada prodi-prodi Arab atau prodi bahasa Arab atau sastra Arab, maka saya kira kita harus kemudian mendidik mereka kemampuan berbahasa yang sangat influence, karena tuntutan ke depan dalam bayangan saya 10 atau 15 tahun ke depan, kemampuan bahasa ini sangat utama, karena kita harus menjadi seorang polyglot, menguasai banyak bahasa seperti halnya kemudian tokoh-tokoh kita pada masa yang lalu, Kiai Haji Agus Salim, berapa bahasa yang dia kuasai dan sangat luar biasa. Soft diplomacy yang dilakukannya karena memang bahasa itu dikuasai. Nah, oleh karena itu maka bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, dalam konteks perbincangan kita tentang bahasa, terutama Arab dan diplomasi, saya kira menjadi satu aspek yang sangat penting untuk mendapat perhatian kita semua. Dan yang saya ingin juga garis bawahi adalah bahasa Arab bukan bahasa terorisme. Bahasa Arab adalah bahasa diplomasi untuk menguatkan diplomasi Indonesia, negeri yang kita cintai ini, bangsa yang kita cintai ini, untuk kemudian maju dalam konteks ketika berhubungan dengan negara, baik secara bilateral atau multilateral. Oleh karena itulah maka bahasa Arab harus kita kuasai secara influence, supaya kemudian alumni-alumni kita bisa bersaing untuk kemudian menjadi duta-duta bangsa di dalam membangun negeri kita yang kita cintai ini. Jadi dengan demikian maka disinilah pentingnya fikih lughah al-Arabiyah yang kita cintai. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.